Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada hadirat Allah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga tabi'in wal tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Jamal SPDI selaku penghimpun mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan sekaligus support system untuk di setiap harinya ketika ada pelajaran kuliah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam yang disebarkan oleh Wali Songo yang 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang 9 yang mana menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Beliau lahir pada era kerajaan Hindu Jawa yang sedang runtuh, dan agama Islam mulai menyebar di Indonesia secara berkala. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ngudung. Ayahnya tersebut adalah seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya yang bernama Syarifah Ruhul, atau lebih dikenal sebagai Dewi Ruhil, adalah adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus adalah keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari hasil pernikahan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau menghargai agama yang lain yang ada di Pulau Jawa seperti Buddha dan Hindu. Diceritakan pada awal-awal berdakwahnya Sunan Kudus, ada sebuah cerita yang sampai saat ini cerita tersebut tidak pernah dilupakan oleh warga sekitar di daerah Kudus tersebut. Suatu hari, Sunan Kudus membeli seekor sapi yang sering disebut dengan Kebo Gumarang. Dan dia menceritakan bahwa pada saat kecil, dia pernah dibantu oleh seekor sapi di saat keadaan berbahaya. Dan karena hal itu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Sunan Kudus melarang untuk menyakiti ataupun membunuh sapi yang ada di sekitaran wilayah Kudus tersebut. Dengar hal tersebut, pemeluk agama Hindu dan Buddha semakin terkagum-kagum oleh Sunan Kudus. Oleh karena itu, mereka mulai ingin mendengarkan dakwah ataupun penyebaran agama Sunan Kudus melalui pendakwahannya tersebut. Bahkan di suatu sudut ada yang mempercayai bahwa Sunan Kudus adalah utusan atau titisan dari Dewa Siwa. Pendekatan dakwah Sunan Kudus pun mengambil jalur arsitektur.
Saat beliau akan membangun sarana ataupun prasarana di daerah tersebut atau bangunan yang akan dimanfaatkan oleh warga-warga di sekitar, beliau mencampurkan arsitektur Islam dan Hindu. Bangunan yang memiliki unsur arsitektur Hindu dan Islam adalah Menara Kudus. Sunan Kudus berdakwah atau menyebarkan agama Islam, tetapi beliau sangat menghormati ataupun tetap menghormati orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain dan tidak memaksa untuk tetap masuk Islam. Oleh karena itu, sikap inilah yang membuat masyarakat setempat terkagum-kagum dan lambat laun pun mereka ingin mendengarkan ajaran Sunan Kudus, yaitu ajaran agama Islam. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan rasa kepercayaan ataupun minat dalam agama Islam. Beliau tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti untuk terus mencoba menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus. Menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam dan Hindu, beliau juga menyempurnakan alat-alat pandai besi, kerajinan emas, ataupun ukiran-ukiran yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya di sana. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayatnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapatkan posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap penjurunya. Menjabat menjadi senopati, beliau pun diangkat sebagai imam di Masjid Besar Demak dan dijadikan hakim untuk meluruskan kepolitikan di daerah Demak. Hal itu dikarenakan beliau ditilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan sesuatu perkara dalam permasyarakatan dan tidak memihak pada suatu golongan yang satu. Itu Sunan Kudus memperdalam ilmu keagamaannya kepada ulama-ulama besar di kalangan tokoh tersebut, seperti Kiai Telengsing sampai kepada Sunan Ampel yang tak lain adalah seorang pamannya. Dengan kecerdasan Sunan Kudus, beliau dapat mencerna atau dapat memahami ajaran yang telah diperdalam oleh beliau dengan sangat mudah. Sunan Kudus tidak hanya pandai dalam hal akal, beliau juga pandai dalam hal sosial dan emosi. Dan hal ini terbukti dengan strategi-strategi yang beliau tanamkan dalam waktu dia berdakwah. Dan oleh karena itu, Sunan Gunung menggunakan cara-cara yang bijaksana. Sunan Kudus menyesuaikan strateginya dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Maka tak heran jika Sunan Kudus mempunyai pendekatan yang sangat menjunjung toleransi. Kudus melakukan penyebaran agama Islam, Hindu dan Buddha masih menjadi agama yang mayoritas di Kudus. Oleh karena itu, beliau melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berusaha mengakulturasikan budaya Islam dan kedua agama tersebut. Dan di sudut lain, sama seperti Wali Songo yang lainnya, beliau juga menetapkan karya ataupun seni dalam berdakwah. Kudus menjadi salah satu bukti kecerdasan Sunan Kudus untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid. Membangun masjid yang memiliki kultur yang sama dengan agama Hindu, yaitu menara yang sama persis dalam agama Hindu. Masjid Kudus tersebut atau yang sering kita sebut dengan Masjid Al-Aqsa dibangun oleh beliau
dibangun oleh Sunan Kudus dan masyarakat tersebut pada tahun 956 Hijriah atau 1537 Masehi. Untuk menghormati agama Hindu atau Buddha, ataupun beliau menyuruh kepada penganut atau orang yang sudah masuk ke dalam ajarannya untuk tidak menyembelih sapi di saat Idul Adha. Oleh karena itu, sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh agama Buddha dan Hindu di sekitar Kudus. Sunan Kudus menyarankan untuk menyembelih seekor kerbau saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan pemotongan kerbau tersebut masih dilakukan sampai detik ini di kediaman Kudus atau di daerah Jawa Tengah. Beliau tidak hanya menyebarkan agama Islam, melainkan lebih dari itu, beliau mengajarkan keterampilan yang sangat berguna untuk masyarakat setempat, seperti melakukan keterampilan pandai besi dan alat-alat pertukangan yang lainnya, seperti mengukir ataupun kaligrafi yang sering disebut pada saat kali ini.